Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Laude Nama Saputra dengan NIM S1S12243. Di sini saya akan membuat video mata kuliah pengenalan pola yang diberikan oleh Pak Ada. Itu kita diberi tugas menjelaskan video praktik tentang using clustering for image segmentation dengan menggunakan objek citra satelit. Yang kedua yaitu ada using clustering for semi-supervised learning. Dan yang ketiga itu ada DB scan. Nah, untuk membuat ketiga project ini kita memerlukan uh, aplikasi Google Colab. Nah, di sini saya sudah membuat codingannya dan setelah saya training ternyata semuanya berjalan dengan lancar. Nah, kita langsung saja beralih ke materi yang pertama yaitu using clustering for image segmentation. Nah, jadi di materi pertama ini itu kita akan menggunakan clustering untuk image segmentation atau segmentasi gambar atau segmentasi citra. Nah, jadi using clustering for image segmentation atau penggunaan clustering untuk image citra ini itu akan saya jelaskan di dalam codingan ini. Nah, segmentasi citra adalah proses dalam membagi gambar menjadi beberapa bagian. Nah, dalam segmentasi semantik, semua pixel yang termasuk pada unit objek yang sama dikelompokkan ke dalam satu segmen. Nah, contohnya seperti sistem penglihatan mobil otonom, semua pixel yang merupakan bagian dari gambar pejalan kaki akan diberi label pejalan kaki. Dalam segmentasi instan, setiap objek individual yang sama akan memiliki segmen sendiri. Nah, jadi setiap pejalan kaki itu akan memiliki segmen yang berbeda. Saat ini, fitur ini terbaik untuk segmentasi semantik atau instan menggunakan arsitektur kompleks berbasis jaringan secara konvolusional. Nah, di sini kita akan mencoba pendekatan yang lebih sederhana, yaitu segmentasi warna. Kita akan mengelompokkan pixel ke dalam beberapa segmen yang warnanya mirip, yang, yang sama jika warnanya mirip. Nah, dalam beberapa kasus metode ini itu bisa sangat memadai. Nah, hal yang pertama yang kita lakukan yaitu kita harus uh, mengimport terlebih dahulu Google Colab. Kita harus import drive dulu dari Google Colab. Nah, jadi kita akan mengimport drive dari Google Colab. Nah, lalu kita akan mengakses semua fitur yang saya telah simpan di Google Drive saya. Jadi kita akan akses dengan cara kita inisialisasi file path itu sama dengan lokasi dari Google Drive citra kita. Sekarang, nah, nah lalu kita import KIL dan juga import NumPy as NP. Nah, setelah itu kita akan inisialisasi image sebagai np as array fill image.open file lalu image.shape.
Nah, citra satelit ini direpresentasikan sebagai array tiga dimensi. Nah, dimensi pertama itu menunjukkan tinggi citra atau jumlah baris pixel, di mana kedua menunjukkan lebarnya, yaitu jumlah kolom pixel. Dan dimensi ketiga adalah jumlah saluran spektral yang direkam oleh sensor satelit. Jadi untuk tiap pixel dan pixel satelit itu terdapat sebuah vektor yang berisi nilai intensitas untuk setiap saluran spektrum tersebut. Nah, nilai ini itu mencerminkan respon permukaan bumi terhadap panjang ombak elektromagnetik. Lalu kita run ini yaitu from scalene cluster, import image, x sama dengan image reset, image sama dengan image, dan lain-lain. Nah, jadi kita akan mengimport matplotlib pilot SPLT, karena kita akan melihat visualisasi dari citra kita. Lalu kita buat layer yaitu segmented UMJS, and colors, dan lain-lain, dan akan menghasilkan citra seperti ini. Jadi di sini kita bisa lihat perbedaan dari original image, 10 colors, 8 colors, 6 colors, 4 colors, dan 2 colors. Nah, selanjutnya itu using clustering for positioning. Nah, kita akan lalu kita akan ini yaitu using clustering for processing. Lalu kita akan menggunakan model logistic regression, log sama dengan logistic regression
log break flip itu extreme dan y trend. Nah, lalu kita running ini yaitu log break score express y test itu sama dengan 96%. Nah, lalu from scalene pipeline, orang di grup keluarga orang, sekali grup keluarga from scalene selection, from scalene model selection import grid search CV, parameter itu sama dengan dictionary, grid CRF sama dengan grid search CV, grid CRV sama dengan extra nutrient. Nah, ketika kita running maka akan menghasilkan apa? Kalau kita dari nutrient dan sore sebenarnya itu saya sapinya itu mampu jelas 5 menit ya. Nah, maka akan menghasilkan grid search CV based estimation pipeline itu adalah K-means dan logistic regression. Kalau saya ada uang itu pakainya gitu. Lalu kita akan running grid CSS plus params. Nah, dengan K sama dengan 99 cluster, kita dapat signifikan peningkatan akurasi signifikan yang mencapai 97% akurasi. Nah, ini artinya bagus. Jadi kamu bisa mengekspor value yang lebih tinggi itu karena 99 tadi itu adalah karena 99 itu adalah value terbesar yang pernah kita ekspor. Nah, lalu kita masuk ke materi yang kedua yaitu using clustering for semi-supervised learning. Nah, kasus penggunaan lain untuk pengelompokan adalah dalam metode semi-interaksi atau semi-supervised learning. Ketika kita memiliki banyak sekali contoh dan tak berlabel dan sangat sedikit contoh yang berlabel. Nah, jadi mari kita latih model regresi logistik sampai 50 contoh berlabel dan dari dataset ini. Itu pertama kita import terlebih dahulu scalene linear model, import logistic regression. Nah, di sini maka akan menghasilkan model logistic regression dengan maksimal iteration yaitu adalah 10.000. Nah, lalu kita log crack score-nya x-testing itu setelah 0,334 yang artinya itu 85%. Jadi akurasi yang kita dapatkan itu hanya 75,8%. Tentu saja ini jauh lebih rendah dibandingkan yang sebelumnya karena kita pernah melatih model seluruh sel itu karena kita pernah melatih seluruh model set pelatihan. Nah, mari kita lihat bagaimana bisa kita lakukan dengan lebih baik. Yang pertama yaitu kita mengelompokkan set pelatihan menjadi 10 cluster. Kemudian setiap cluster itu kita cari gambar yang paling dekat dengan sektoid. Nah, gambar-gambar ini akan disebut sebagai gambar representatif. Nah, tentu saja ini jauh lebih sedikit dari sebelumnya. Bagaimana kita akan melihat yang baik itu kita lakukan seperti yang kita sebut tadi dan K sama dengan 60. Ulang tahun di sini. Ya punya juga nilai rumah sakit juga jadi jadi itu kayak gitu. Nah, lalu kita akan lihat di representatif digitnya. Kita cara tuh kita terjemah di juga. Kenapa kan aneh?
Nah, lalu kita return propagated npmt, lalu kita loopback logistic regression, loopback zip, lalu let correct score, yaitu di 0,7. Kita mendapatkan peningkatan akurasi yang lumayan, tapi tidak terlalu mencengangkan, tidak terlalu signifikan. Masalahnya adalah kita mempropagasi level contoh dari semua contoh dalam cluster yang sama. Termasuk satu contoh yang terletak pada batas cluster yang menyebabkan salah di label. Jadi mari kita lihat bagaimana apa yang terjadi jika propagasi level 20% contoh bentar adalah central. Nah, lalu kita loopback, logistic reduction maksimal iterasi 10.000, loopback fit, loopback score itu ekstensivitas akan menghasilkan 0,46%. Nah, ini artinya bagus, yaitu karena hanya dengan 50 contoh label, kita bisa mendapatkan 86%, yang cukup lumayan mendekati kinerja hasil logistic regression pada dataset dan pendapatan kami, itu 95%. Kinerja yang cukup baik ini disebabkan oleh fakta bahwa label yang dipopulasi sebenarnya lebih baik. Kalkulasi mendekati 97 yang dilakukan oleh kode berikut. Itu ilmu, maka akan menghasilkan tempe vote 0,92%. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu DB-scan. Nah, algoritma ini itu mendefinisikan klaster sebagai wilayah kontinu dengan kepadatan tinggi. Cara kerjanya adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk setiap contoh, algoritma menghitung berapa banyak contoh lain dalam jarak kecil atau epsilon tadinya. Wilayah ini disebut dengan lingkungan dari contoh tersebut. Jika suatu contoh memiliki minimal samples contoh dalam lingkungannya termasuk dengan sendiri, maka contoh tersebut dianggap sebagai contoh inti. Dengan kata lain, contoh inti adalah contoh-contoh yang terdapat di wilayah padat. Semua contoh yang berada dalam lingkungan contoh inti itu termasuk dalam klaster yang sama. Lingkungan ini itu mungkin mencakup contoh inti yang ini itu oleh karena itu rangkaian penunjukan contoh inti dan kalian berdekatan akan membentuk satu klaster final. Setiap contoh yang bukan merupakan contoh inti dan tidak memiliki contoh inti dengan dianggap sebagai anomali. Algoritma ini bekerja dengan baik jika semua klaster cukup padat dan terpisah dengan baik oleh wilayah dengan kepadatan rendah. Kelas DB-scan di sedikit lain sangat mudah digunakan seperti ini. Nah, jadi dalam materi ketiga ini, DB-scan ini kita akan mengimport DB-scan dari scalar cluster. Jadi DB-scan jadi lalu kita akan mengimport scalar lightbox dengan mengimport yang lightbox classifier. Kita inisialisasi KNN sebagai lightbox classifier dan fit sama dengan ini. Sekarang dengan beberapa contoh baru kita dapat memprediksi cluster mana yang mereka yang mungkin termasuk atau bahkan memperkirakan probabilitas untuk setiap cluster. Nah, lalu kita inisialisasi KNN predict proba
perhatikan bahwa kita hanya melatih klasifikasi pada contoh tertentu, tapi kita juga bisa memilih untuk melatihnya pada semua contoh, kecuali anomaly. Dengan YBIS, YPredict. Nah, singkatnya, DBSCAN ini adalah algoritma yang sangat sederhana namun kuat, mampu mengidentifikasi sejumlah klaster dengan bentuk apapun. Algoritma ini fokus terhadap outlier dan hanya memiliki dua hiperparameter. Namun, jika terdapat angka klaster bervariasi secara signifikan, algoritma ini memiliki kesulitan dalam menangkap semua klaster dengan baik. Kompleksitas komposisinya kira-kira 0 M log M yang berarti hampir linear terhadap sejumlah insan, tapi informasi yang dituliskan di sisi lain dapat menggunakan 0 hingga 0 M2 jika nilai H besar. Nah, itu tadi adalah penjelasan dari ketiga materi yang diberikan oleh giliran di mata kuliah pengembangan pola. Eh, saya akhiri dengan ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.